Halo para pecinta taktik, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu performa paling brutal dan dominan di Piala Dunia. Senegal nggak cuma sekedar menang 5-0 lawan Irak ya, tapi mereka benar-benar ngehancurin formasi lawan lewat masterclass taktik, eksploitasi ruang, dan rotasi pemain yang super jenius. Yuk, langsung aja kita bedah gimana anatomi kemenangan bersejarah ini bisa terjadi. Nah, ini dia semacam playbook kita untuk pembahasan hari ini. Kita bakal mulai dari misi wajib menang Senegal, terus masuk ke petaka awal Irak, ledakan taktik di babak kedua, dominasi statistik XG, sampai ke rekor-rekor bersejarah benua Afrika yang tercipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misi wajib menang Senegal. Konteksnya gini, Senegal itu datang ke laga ini dengan status do or die, mati-matian. Gara-gara udah kalah beruntun dari Prancis dan Norwegia, kans mereka buat lolos kedua besar grup otomatis tertutup rapat. Satu-satunya tiket emas ke babak 32 besar cuma lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Jadi tuntutannya bukan cuma sekedar harus menang, tapi wajib menang besar. Makanya main dengan intensitas menyerang super tinggi dari menit pertama itu udah jadi harga mati buat taktik mereka. Lanjut ke bagian kedua, petaka awal buat timnas Irak. Coba kita lihat betapa efisiennya Senegal di awal laga. Baru 4 menit jalan, skema tendangan sudut langsung berbuah gol cepat dari Habib Diarra. 9 menit berselang, Irak makin hancur. Rebin Sulaka dapat kartu merah langsung gara-gara pelanggaran orang terakhir terhadap Sadio Mane. Tapi yang bikin gregetan, setelah momen itu penyelesaian akhir Senegal justru agak kendur. Mane sempat buang peluang emas, dan entah gimana caranya, pertahanan low block Irak yang udah main 10 orang ini masih bisa bertahan dan selamat sampai Pluhi turun minum. Nah, kartu merah di menit ke-13 tadi itu otomatis nyiptain yang namanya keunggulan numerik. Buat kalian yang sering perhatiin taktik modern, situasi 11 lawan 10 itu ibarat dapat ruang bernapas ekstra yang luas banget. Senegal benar-benar manfaatin kelebihan satu orang ini buat melebarkan area permainan. Efeknya apa? Pemain Irak dipaksa terus-terusan geser formasi buat nutup ruang, dan itu nguras stamina mereka 2 kali lipat lebih cepat. Sekarang kita masuk ke momen krusialnya, bagian 3, ledakan taktik babak kedua. Proses gol kedua ini benar-benar pure kejeniusan sebuah jebakan pressing. Coba perhatiin polanya. Di menit ke-56, Lamine Camara bisa ngebaca arah umpan dengan jeli banget. Dia lakuin pressing agresif dan sukses nyuri bola dari Zidane Iqbal. Transisi setelahnya itu loh, mematikan. Camara langsung merangsak nembus kotak penalti, nalik bek lawan buat ngerubungin dia, terus ditutup dengan satu umpan tarik yang manis banget buat dieksekusi sama Ismail Assar. Di titik inilah, mental bertanding pemain Irak benar-benar runtuh. 1 menit, 29 detik. Catat angka ini. Ini waktu yang super krusial. Kenapa krusial? Karena cuma butuh waktu 1 menit 29 detik aja buat Pape Gueye nyetak gol ketiga lewat tembakan kaki kiri yang luar biasa sensasional. Tepat setelah dia masuk dari bangku cadangan. Ini yang kita sebut the super sub effect. Pelatih Pape Thiaw cerdas banget. Dia lihat bek-bek Irak udah bener-bener kehabisan bensin, lalu dia masukin amunisi sayap yang masih seger. Hasilnya, Gueye nyetak gol lagi di menit ke-71, terus ditambah roket Iliman Ndiaye ke tiang dekat di menit 82. Mereka mengeksploitasi ruang yang udah berantakan itu dengan sempurna untuk nutup pesta 5 gol tanpa balas. Kita beralih ke bagian 4, buat ngebuktiin seberapa dominannya mereka. Dominasi total statistik XG. Buat refresh sedikit tentang matriks XG atau Expected Goals, simpelnya gini. Ini adalah metrik untuk mengukur seberapa besar probabilitas sebuah tembakan itu bisa jadi gol, dinilai dari kualitas peluangnya. Jadi, tembakan spekulasi dari jarak jauh pasti XG-nya kecil banget. Beda sama tembakan jarak dekat tanpa kawalan yang XG-nya pasti tinggi. Ini indikator paling mantap buat menilai seberapa bagus kualitas serangan sebuah tim. Bisa kita lihat perbandingan output serangannya. Angkanya jomplang banget. Senegal ngelepasin total 28 tembakan. Bandingin sama Irak yang cuma bisa bikin 6 tembakan. Jauh banget kan? Ini adalah hasil langsung dari keunggulan numerik yang kita bahas tadi. Senegal terus-terusan bikin penumpukan pemain di area pertahanan Irak, ngepung mereka, dan ngelepasin tembakan dari hampir semua sudut yang memungkinkan. Dan data statistik ini yang jadi bukti nyatanya. Senegal mencatat angka 3,03 XG berbanding Irak yang cuma dapat 0,18. Jadi jelas ya, Senegal menang bukan karena sekedar hoki atau kebetulan. Mereka nyiptain struktur serangan yang secara taktik emang bernilai 3 gol absolut. Sementara pertahanan mereka sukses bikin Irak tercekik sampai nggak bisa bikin ancaman apa-apa. Masterclass yang sesungguhnya. Terakhir, bagian 5. Rekor bersejarah benua Afrika. Kemenangan ini nggak cuma soal 3 poin, tapi juga nulis ulang sejarah.
Senegal resmi jadi negara Afrika pertama yang sukses nyetak 5 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Terus buat rekor individunya, Ismail Assar sekarang sah jadi top skor sepanjang masa Senegal di Piala Dunia dengan total 4 gol. Nggak cuma itu, dia juga jadi pemain Senegal pertama yang bikin gol sekaligus assist di satu laga yang sama. Benar-benar performa dari seorang pemain besar. Rekor dari bangku cadangannya juga nggak masuk akal, gila. Pape Gueye jadi pemain cadangan Senegal pertama yang bisa nyetak 2 gol lebih di ajang ini. Terus, Iliman Ndiaye sekarang punya koleksi 3 assist berstatus sebagai pemain pengganti. Kalian tahu siapa yang dia samain rekornya? Sang legenda, Cesc Fabregas. Ini ngebuktiin satu hal penting, di turnamen elit sekelas Piala Dunia, kedalaman skuad kalian itu sama berbahayanya dengan starting 11 utama. Jadi, setelah ngelihat dominasi taktis mutlak yang ngancurin Irak ini, Senegal sukses ngamanin posisi mereka. Tapi, tantangan sebenarnya baru aja dimulai. Di babak 32 besar, tanggal 1 Juli nanti di Atlanta, raksasa Eropa, Inggris udah nungguin mereka. Pertanyaannya sekarang, mampukah skema serangan mematikan dari Senegal ini meruntuhin kokohnya pertahanan 3 singa? Patut kita tunggu. Terima kasih sudah ngikutin analisa kita kali ini, teruslah jeli melihat jalannya pertandingan, dan sampai jumpa.